Jadi jelas bahwa program MBG ini tidak ada anggarannya. Awalnya tidak ada anggarannya, gitu. Jadi tidak ada uang, kemudian diada-adakan. Caranya gimana dengan efisiensi? Itu pertama. Nah, kemudian kita nggak tahu persis nih perhitungannya gimana. Jadi misalnya di satu sekolah dia menghabiskan berapa sih anggarannya? Informasi itu nggak ada, gitu ya. Sumber informasinya kita dapat juga bahkan dari teman-teman media. Teman-teman media dapatnya dari mana? Dari kepala BGN, karena yang berbicara hanya boleh kepala BGN, gitu ya. Kepala BGN memang sipil, tapi di sekelilingnya adalah militer, gitu ya. Jadi yang boleh berbicara hanya kepala BGN, tidak boleh yang lainnya. Jadi sebenarnya MBG ini tuh dibentengi militer, betul. Jadi petunjuk teknisnya tidak jelas. Kemudian isi petunjuk teknisnya adalah operasional, gitu ya. Operasional dari atas ke bawah. Seperti apa, gitu ya. Jadi di paling atas di struktur ini presiden, bawahnya BGN, karena BGN langsung bertanggung jawab ke presiden, gitu ya. Kemudian di sampingnya BGN ada siapa? Ada Kementerian Pertahanan. Pertanyaannya kenapa Kementerian Pertahanan? Betul, itu juga pertanyaan kami kemarin. Kenapa Kementerian Pertahanan? Seharusnya mungkin kalau BGN mencakup makan bergizi gratis, mungkin ya Kementerian UMKM, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan. Kenapa ini Kementerian? Kalau misalnya menyasar ke sekolah-sekolah, Kementerian Pendidikan. Betul. Ini enggak. Kementerian Pertahanan. Kebetulan saya dan beberapa teman-teman dari koalisi kesehatan ya masyarakat gitu ya, salah satunya dari CISDI ya, apa tuh Center for Indonesian Strategic Development Initiative ya, beberapa waktu yang lalu kita sempat mengkaji makanan-makanan yang diberikan ya, terutama komponen gizinya gitu. Kita menemukan bahwa makanan ultra olahan ya itu diberikan sehari-hari ya, terutama selama bulan puasa ini itu kelihatan sekali ya, mulai dari biskuit kering, sereal instan gitu ya yang mengandung gula tinggi dan juga sosis dan macam-macam yang lain gitu. Jadi dan kita tahu bahwa ya sudah banyak ya riset yang menunjukkan bahwa makanan ultra olahan ini berimplikasi sangat buruk sebenarnya pada kesehatan jangka panjang gitu ya pada anak-anak ya, mulai dari tren obesitas, kolesterol sampai penyakit jantung, diabetes dan macam-macam. Kalau menurut saya ya di tengah situasi seperti sekarang dengan anggaran yang cepat juga gitu, jangan memaksakan dulu untuk semuanya. Tapi lihat dulu daerah-daerah sasaran yang memang sangat membutuhkan ya. Misalnya saya nggak tahu mungkin beberapa daerah yang tadi mau apa sih yang mau diintervensi. Kalau kurang gizi lihat dulu daerah dengan stunting yang tinggi gitu ya. Coba fokus di situ dulu gitu ya, dan kan jelas tuh kalau di situ berarti kebutuhannya adalah makanan untuk menyedot stunting gitu. Tapi untuk daerah-daerah seperti di perkotaan yang persoalannya sebenarnya bukan stunting misalnya, tetapi justru obesitas gitu. Kan itu kan menunya kan menu yang bukan menambah resiko obesitas gitu ya. Nah, coba deh lihat dengan baik-baik. Jangan-jangan memang yang harus dikoreksi adalah sistemnya, struktur tadi yang harus disentralisasi, bukan sentralisasi. Kedua lebih tepat sasaran gitu ya, sehingga anggaran yang dipakai juga itu bisa lebih tepat gitu. Kalau sekarang yang terjadi menurut saya sudah anggarannya mungkin akan tidak efektif, tidak efisien terserap gitu, malah bisa menjadi sumber masalah baru gitu. Makanya saya bilang bahwa MBG bisa menjadi makan berbahaya gratis gitu ya. Kalau menunya sudah bermasalah, cara menyampaikannya juga bermasalah sih kalau bos.